I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai ekonomi dan sistem bisnis dalam perspektif teknik konservasi energi. Materi ini penting karena seorang insinyur tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga harus memahami bagaimana teknologi tersebut bisa diterapkan dalam dunia industri dan bisnis. Dalam bab ini kita akan membahas beberapa hal seperti sistem ekonomi, model bisnis di sektor energi, bentuk badan usaha, serta regulasi yang mengatur industri energi. Mengapa si insinyur harus memahami ekonomi? Seringkali kita berpikir bahwa keputusan di industri hanya berdasarkan teknologi. Namun pada kenyataannya, keputusan industri lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi. Contohnya pemasangan panel surya. Banyak orang berpikir panel surya dipasang karena alasan ramah lingkungan. Namun di dunia industri, keputusan tersebut biasanya berdasarkan perhitungan ekonomi seperti IRR atau payback period. Hal yang sama juga terjadi pada efisiensi mesin. Perusahaan tidak hanya melihat efisiensi teknis, tapi juga mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasional, dan pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan industri tidak pernah 100% teknis, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Secara umum, terdapat dua jenis sistem ekonomi dunia. Yang pertama adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Liberal. Dalam sistem ini, harga ditentukan oleh mekanisme pasar dan sektor swasta memiliki peran yang dominan. Kelebihan sistem ini adalah mendorong inovasi dan efisiensi. Namun kekurangannya adalah berpotensi terjadi monopoli. Sistem kedua adalah sistem ekonomi yang terkontrol pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan harga dan mengatur kegiatan ekonomi. Kelebihannya adalah stabilitas dan kontrol yang lebih baik, namun kekurangannya adalah inovasi bisa menjadi lebih lambat. Sistem ekonomi campuran di Indonesia. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu kombinasi antara peran pemerintah dan sektor swasta. Hal ini diatur dalam pasal 33 UUD tahun 1945, yang menyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dalam sektor energi, pemerintah bertindak sebagai regulator. Perusahaan seperti PLN memiliki peran dominan dalam penyediaan listrik. Namun sektor swasta juga diperbolehkan untuk berpartisipasi, misalnya seperti Independent Power Producer atau IPP, yang membangun pembangkit listrik. Yang kelima, sistem bisnis dan model utilitas. Sistem bisnis merupakan mekanisme bagaimana perusahaan menghasilkan keuntungan dan bertahan di pasar. Dalam sistem bisnis terdapat beberapa komponen penting seperti model penjualan, kontrak, dan supply chains. Dalam sektor listrik terdapat rantai proses yang terdiri dari pembangkit listrik, transmisi, distribusi, hingga listrik sampai ke konsumen. Model utilitas tradisional biasanya bersifat sentralistik dengan investasi yang sangat besar dan dikelola oleh perusahaan utilitas seperti PLN. Model bisnis energi modern. Seiring perkembangan teknologi, muncul berbagai model bisnis baru di sektor energi. Pertama adalah IPP atau Independent Power Producer. Dalam model ini, perusahaan swasta membangun pembangkit listrik dan menjual listriknya ke PLN melalui kontrak yang disebut Power Purchase Agreement atau PPA. Kedua adalah ESCO atau Energy Service Company. Perusahaan ESCO berinvestasi pada teknologi, efisiensi, energi, dan mendapatkan keuntungan dari pembagian penghematan energi. Ketiga adalah rooftop solar atau PLTS atap. Dalam model ini, konsumen dapat memasang panel surya di atap untuk memenuhi kebutuhan listrik sendiri. Yang ketujuh, bentuk badan usaha. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus memiliki badan usaha yang jelas secara hukum. Badan usaha penting karena menentukan tanggung jawab hukum, struktur kepemilikan,
kredibilitas perusahaan, serta kemudahan dalam mendapatkan pendanaan. Dalam proyek besar, badan usaha juga menjadi persyarat utama untuk mengikuti tender proyek. Jenis badan usaha, CV versus PT. Dua bentuk badan usaha yang umum di Indonesia adalah CV dan PT. CV atau Commanditaire Fellowship memiliki kelebihan yaitu mudah dan murah untuk didirikan, namun resikonya adalah tanggung jawab tidak terbatas sehingga harta pribadi pemilik bisa ikut terancam. Sedangkan PT atau perseroan terbatas memiliki sistem tanggung jawab terbatas sehingga harta pribadi pemilik lebih aman. Untuk proyek besar seperti pembangunan pembangkit listrik, biasanya PT lebih dipercaya karena lebih kredibel dan bankable. Setelah kita memahami sistem ekonomi, kita menyadari bahwa industri energi di Indonesia berdiri atas landasan hukum yang sangat kuat. Bisnis energi tidak dapat berjalan tanpa kepatuhan terhadap regulasi. Ada dua payung hukum utama yang wajib kita pahami, yaitu UU No 30 tahun 2007 mengenai energi nasional dan UU No 30 tahun 2009 dengan ketenagalistrikan. Sebagai calon insinyur, pemahaman regulasi ini sangat krusial agar inovasi teknik yang kita rancang memiliki legalitas yang sah di mata negara. Selanjutnya, regulasi ini juga akan terus bertransformasi seiring dengan komitmen global untuk menjaga kelestarian lingkungan yang membawa kita pada topik transisi energi. Indonesia saat ini sedang menuju target net zero emission pada tahun 2060. Kebijakan ini memicu pergeseran besar dari penggunaan energi fosil menuju energi baru terbarukan. Bagi kita di bidang teknik mesin, transisi ini bukan hanya sekedar isu lingkungan, melainkan peluang profesional yang sangat besar. Ke depan, permintaan jasa audit energi, implementasi efisien pada mesin industri, serta pengembangan sistem energi bersih akan meningkat secara signifikan. Namun, perlu kita ingat bahwa transisi menuju teknologi bersih tetap harus mempertimbangkan aspek finansial. Berikut adalah prinsip utama dalam pengambilan keputusan di industri. Poin utama yang saya ingin tekankan adalah inovasi teknis yang hebat tidak otomatis diterapkan di industri. Sebuah proyek hanya dinyatakan layak jika memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, teknis yang efisien. Yang kedua, regulasi yang legal. Dan yang ketiga, ekonomi yang menguntungkan. Sebagai contoh, penggunaan teknologi motor listrik yang sangat efisien mungkin secara teknis sangat baik. Namun, jika masa pengembalian modalnya atau payback periodnya terlalu lama, pihak manajemen kemungkinan besar akan menolak investasi tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita analisis dua studi kasus berikut ini. Dalam skenario yang pertama, sebuah pabrik berencana memasang PLTS atap sebesar 50 kWp. Berikut analisis strategisnya. Aspek perizinan, mengingat sistem ekonomi campuran di Indonesia, izin pemasangan tetap harus berkoordinasi dengan PLN sebagai pemegang wilayah usaha. Untuk badan usaha, pihak pengembang sangat disarankan berbentuk PT atau perseroan guna menjamin kredibilitas di mata perbankan dan memberikan perlindungan aset melalui tanggung jawab terbatas atau limited liability. Yang ketiga, regulasi. Proyek harus mematuhi Kementerian ESDM terkait kuota kapasitas serta standar TDKN tingkat komponen dalam negeri. Yang keempat, strategi finansial. Perusahaan dapat memilih skema CAPEX jika memiliki likuiditas kuat atau menggunakan skema ESCO jika melakukan efisiensi tanpa investasi awal, yakni dengan sistem pembagian hasil penghematan biaya energi. Setelah kita meninjau dari sisi pengguna energi, mari kita lihat prospek bisnis dari sudut pandang penyedia jasa profesional. Apabila kita ingin mendirikan perusahaan jasa audit energi, berikut adalah beberapa pertimbangannya. Bentuk legalitas. Pendirian badan usaha berbentuk PT adalah pilihan yang paling tepat. Perusahaan skala besar umumnya menetapkan legalitas PT sebagai syarat mutlak untuk mengikuti tender jasa audit. Untuk sertifikasi standar kepemilikan ISO 5001 mengenai sistem manajemen energi sangat penting untuk membuktikan kompetensi perusahaan sesuai standar internasional. Yang ketiga, target pasar. Fokus pada industri manufaktur padat
energi, padat energi, atau pengelola gedung komersial yang besar memiliki beban biaya yang tinggi. Nah, untuk model pendapatan, kita dapat menerapkan fokus skema sukses fee atau saving sharing, di mana kompensasi jasa yang kita terima didasarkan pada besaran efisiensi biaya yang berhasil kita berikan kepada klien. Nah, sebagai kesimpulan, pemahaman komprehensif yang antara teknis dan manajemen bisnis adalah kunci keberhasilan di sektor energi. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa peran insinyur masa depan bukan hanya menyelesaikan persoalan mekanis, tetapi juga mampu memberikan solusi yang layak secara bisnis. Inovasi berkelanjutan adalah inovasi yang didukung strategi ekonomi yang matang. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.